Ya, jadi kemarin cerita dengan Bu Baby tentang pergumulannya. Ya, coba saya review lagi ya Bu ya. Jadi, ya saya nggak tahu ya, apakah ini karena kebodohan ibu juga, karena dua kali gagal dalam pernikahan ya Bu ya. Jadi, yang kedua itu apa juga sudah cukup mantap ya untuk mengambil keputusan untuk menikah. Padahal kan mama mertua Sudah. kan tidak. Ya, Dan, saya pikir memang beliau nerima, maksudnya oke. awalnya nggak terima, tapi pada akhirnya menerima gitu. Jadi Oh. saya pikir itu kan namanya, yang namanya pernikah, mau menikah kan nggak semuanya mulus, itu Iya, sih yang saya iya, pikirin iya. tuh. Ya jadi juga catatan buat semuanya bahwa ya dalam kesaksian pengalaman Bu Baby ini ya pernikahan itu bukan sesuatu yang mudah ya. Jangan juga dianggap remeh gitu ya. Jadi ya saya berharap, saya selalu berkata bahwa kita belajar dari pengalaman orang supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi bersyukur kalau nanti di sini ada yang gadis-gadis masih nonton program ini, belajar dari kesaksian Bu Baby supaya pikir panjang, berdoa dengan sungguh, apakah ini emosi atau dari Tuhan supaya ya maafkan saya Bu Baby ya, kesalahan Bu Baby, tanda kutip kebodohannya Bu Baby di masa muda itu tidak terulang kembali. Ini pengalaman yang luar biasa yang mestinya bisa ditangkap oleh kita semua ya. Jadi akhirnya bercerai untuk kedua kalinya. Itu saya nggak bisa ngebayang, pasti lukanya luar biasa. Bukan saja kedua, tapi juga dalam Tahu Pak? dalam perceraian kedua itu posisi juga situasi ya diceraikan aja udah nggak enak ya. Berpisah aja udah nggak enak. Apalagi Iya, ini sudah punya anak dan anak dalam posisi yang sedang berjuang untuk apa bertahan hidup dan ibu sedang juga berjuang mencari berkat gitu ya, mengejar berkat untuk bisa membiayai lah, memberikan maksimal iya, pada anak agar bisa dengan medis bisa disembuhkan, iya, dipulihkan dan lain sebagainya. Nah, intinya bercerai, terus tidak ada sepeser pun dari iya. mantan suami. Bahkan itu untuk anaknya ya. Kalau buat lo sih mungkin gue masih, oh Iya, ya, itu maksudnya itu. gue udah bete lah Sampai sama, iya gue udah bete ya, sama sampai perempuan orang ini. orang sampai bilang, sampai orang kalau tahu ya cerita saya dulu ya, maksudnya dulu itu orang cuma bilang, lu pasti ada salah, lu Ya, pasti begitu, nggak mungkin orang orang bisa tega sama anak seperti itu. Saya cuma iya, bilang, saya nggak ngelakuin apa-apa, saya bilang nggak mungkin, nggak mungkin. Jadi orang itu, jadi bukan istilahnya ya Pak, udah jatuh ketimpa tangga, kepleset, kejedot, udah apa lagi lah gitu ya. Jadi iya, saya saya udah dibeginiin, terus malah dapat beban beban omongan dari keluarga dia, iya, dari orang-orang kantor dia gitu, atau teman-teman dia yang karena nggak tahu, dia bilang nggak mungkin orang otaknya bisa nggak dipakai, apalagi buat anak. Kalau buat lo gue mungkin nggak peduli, tapi buat anak nggak iya. mungkin orang sampai setega itu. Saya bilang ya nanti lihat aja, Tuhan Tuhan pasti buka, Tuhan pasti akan bukakan itu semua, aku bilang Iya, gitu. iya, Saya nggak ngomong apa-apa, saya cuma bilang nanti lihat aja, aku bilang terserah kalian mau bilang apa, dia bilang gitu. iya, Nah, iya. ya singkat cerita sih, karena mereka lihat saya bergumul sendiri, ya akhirnya mereka tahu Percaya. juga gitu. Iya, Oh, iya, oh ya memang ya itu orang nggak punya otak, bla bla bla. Cuma saya bilang, oh enggak, saya sudah memaafkan karena saya percaya mungkin dia tidak sadar dengan apa yang dia lakukan gitu. Justru setiap malam saya selalu bawa doa. Saya bilang, Tuhan kalau memang memang ini yang terbaik, saya mau dia bahagia. Kalau saya harus harus berkorban dan saya harus menderita, paling tidak dia bahagia dengan kehidupan yang dia pilih gitu sih. Saya maaf, cuma bilang, Tuhan, aku cuma mau anak saya sembuh. ya, maafkan saya Bu, Karena maafkan saya Bu. Eh, Kalau kita ngomong nih ya, ya, secara agama dia oke kah? Ke gereja, doa, baca Alkitab begitu? dari Katolik Pak. Oke, Katolik. oke, Jadi oke. lebih ke ya gereja aja gitu Iya, kan. iya, iya, Gereja, iya, iya. Jadi gereja, memang, gereja aja. jadi memang Saya udah berkali-kali. segala cara sampai ke 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 ke, ke pastor Iya, gitu ya, iya, terus iya, ke lingkungan, saya minta doa, dan semua orang di sana mereka cuma bilang, nggak ada yang nggak ada orang yang bisa sejahat itu, kalau kamunya juga pasti kamu nggak bener, iya, pasti kamu iya, perempuan nggak bener gitu. Jadi tiap iya, saya datang minta doa malah dijudge gitu, tiap iya, saya iya, minta uh, pengertian mereka untuk datang, bahkan untuk datang mendoakan anak saya aja pun nggak ada satu dari iya, mereka. iya. Jadi pernikahan kedua itu dalam Katolik ya? Ya, Apakah bisa ya kalau kita sebelum ngomong kembali ke dalam anak ya? Ibu kan sudah punya pengalaman berpisah oh, ini sebelumnya. Pak, kalau dulu ya saya
nggak cerita ya. Jadi Hmm. dulu karena MBA itu terus terang si bapaknya ini non Kristen Pak. Oke. Jadi ya itu sudah saya sampaikan ke pastor waktu itu. Oh, Jadi memang bukan pernikahan gereja dalam gitu. Tuhan. Oke, oke. Makanya Iya, makanya iya, bisa dalam pemberkatan di Katolik gitu ya. iya, Oke, oke, iya, oke. Jadi saya mengerti. Jadi iya, akhirnya berpisah, terus bertahan sendiri dengan pekerjaan yang cukup relatif baru, terus Tuhan kebutuhan demi kebutuhan buat anak Tuhan siapkan iya. tepat. Tentu pasti pikirannya kan, waduh, ini jangan-jangan emang mujizat sembuh nih, karena semua Iya, kebutuhan, semua betul. keperluan itu Tuhan cukupkan tepat pada Iya, waktunya ya. itu yang saya pikir Mm, di otak saya, uh, plus semua hamba-hamba Tuhan yang mendoakan setiap datang. Saya dulu rajinnya Pak mm, ke gereja Tiberias ya dulu ya. Waktu itu mm, saya gerejanya di Tiberias. Saya datang ke semua, setiap ada pendeta ini saya kejar ya Pak. Kan mm, dulu zamannya gitu ya. Pak, Bapak ini pendeta ini lagi khotbah di mana dikejar, ada pelepasan di mana saya kejar gitu. Setiap minggu itu saya bisa ibadah sampai 2 kali ya. untuk istilahnya kalau ada pelepasan di mana yang hari kerja saya izin, saya bawa anak saya bawa ke gereja, saya doain juga mantan suami saya. Minggu saya kejar ibadah di mana gitu. Jadi memang haus Ya. haus akan berkat Tuhan lah gitu ya. Jadi dan setiap malam malam Jumat ya, setiap hari Kamis rumah saya itu jadi saya sediakan, rumah kontrakan saya itu saya sediakan untuk komsel. Hmm. Jadi komselnya itu dari GBI ya Pak ya datang, akhirnya setelah sekian lama itu dari Katolik saya harapkan untuk datang, nggak ada sama sekali. Ada pendeta yang datang dan kemudian teman-teman gereja juga ada yang datang, akhirnya teman-teman gereja GBI ya akhirnya kita bikin komsel. Mereka selalu jadi kayak ke doktrin ya Pak, Hmm. anakmu pasti sembuh, ini cuma proses Tuhan. Itu Ya. yang ada di otak saya, anak saya sembuh ini proses Tuhan. Jadi apapun itu ya suka-sukamu Tuhan, itu yang Ya. menurut saya suka-suka Tuhan aja. Saya kuat ngejalaninnya karena saya tahu Tuhan pasti sembuhkan anak saya. Itu yang di pikiran saya gitu. Ya. Um, Singkatnya ya anak saya akhirnya uh, sudah mulai membaik Pak, puji Tuhan anak saya membaik di Mm-mm. komsel itu, dia sudah mulai membaik gitu karena jadi setiap doa setiap Kamis malam saya pikir oh iya bener ya, mukjizat Tuhan ya, jadi perutnya itu mengempes, Hmm. perutnya kempes. Dan seperti yang tadi saya ingatkan lagi waktu di kesaksian saya itu, dokter udah bilang anak saya nggak akan bertahan sampai 6 bulan Pak. Mm-mm. Sampai saya pisah itu kan lebih dari 6 bulan ya, 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 ya. sampai tahun depan itu anak saya masih hidup sampai satu Mm. tahun kemudian setelah saya datang dari dokter, puji Ya, Tuhan, dan perutnya kempes. ya. Ya 1 tahun 3 bulan akhirnya setelah proses kemo 8 kali gitu ya, ya istilahnya saya juga jatuh bangun lah ya, ya perjuangan yang teman-teman mungkin yang tahu kalau keluarganya sakit keras atau sakit kanker tahu uang puluhan juta tuh udah gak Ya. ada apa-apanya gitu. Jadi kalau saya lagi ngomongin menghitung berkat Tuhan, uang dari mana ya, kalau saya ingat-ingat logika saya ya itu udah ratusan juta keluar gitu kan, Ya. itu uang dari mana saya juga nggak tahu ya. Tuhan cukupkan gitu, Tuhan cukupkan. uh, Anak saya perutnya kempes sampai Tuhan izinkan uh, anak, jadi kemo itu berhasil. Singkat ceritanya setelah anak saya udah berjuang akhirnya 1 tahun 3 bulan dari sejak sejak divonis dokter. Hmm. Jadi dulu divonis dokter itu umur 1 tahun, kemudian anak saya 1 tahun 2 tahun 2 tahun setengah dia masih survive. Jadi 1 tahun setengah saya bolak-balik ke rumah sakit setiap minggu, Mm-mm. hampir tiap minggu. Kalau nggak 1 2 minggu saya pasti balik. Kalau nggak di kemo, kalau nggak dia sakit. Jadi Mm-mm. anak saya itu nggak boleh batuk pilek, dia sakit, Oke. tahu-tahu jadi infeksi apa gitu. Jadi banyak sekali komplikasi. Kayaknya sampai dokter, suster di kita udah pak hafal lah gitu kan. Nah, jika cerita anak saya sembuh, bukan sembuh ya, belum dinyatakan sembuh, tapi sudah kempes Mm-mm. gitu. Saya udah senang banget, saya bilang, wow, puji Tuhan, kesembuhan itu terjadi gitu kan. Anak saya sehat, rambutnya yang tadinya botak gitu kan, mulai mulai tumbuh gitu, mulai 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 gemuk badannya Mm. gitu kan. Itu terus kulitnya yang tadi kalau di kemo itu gelap, sekarang udah mulai 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 Mm-mm. cerah gitu kan. Nah, Mm.
pada saat itu saya cuma berpikir, oh ya Tuhan terima kasih, ternyata ini memang harus saya lewati gitu kan. Ternyata Tuhan izinkan anak saya kena demam berdarah, Pak. Ya. Demam berdarah itu nyerang hati, di mana kanker anak saya itu hati. Gitu. Jadi Hmm. dan di situ anak saya hampir masuk ICU karena trombositnya itu paling rendah tuh berapa ya? Kan standarnya 150, anak saya udah 30.000, udah mau masuk ICU karena udah udah pucet banget dia, Hmm. udah pucet. Itu yang kedua ya. Saya cuma mikir, yang pertama aja dulu sempat mau masuk ICU lewat. Yang sekarang ini juga berlalu gitu. Dan betul, anak Ya. saya puji Tuhan, anak saya sembuh. Anak saya sembuh dan sehat gitu. Jadi saya pikir, oh iya ya, Tuhan nolong lagi nih gitu kan. Nah, kemudian 1 bulan kemudian setelah dari DBD, tiba-tiba anak saya perutnya kenceng, tiba-tiba keras lagi. Terus saya ke dokter, dokter cuma bilang, setelah diperiksa ya Pak ya, dokter cuma bilang, Ibu, uh, kankernya sepertinya bertambah parah dengan karena Hmm. di kejadian DBD itu. Setelah kami periksa, anak Ibu sudah kanker stadium 4, Oh, naik berarti ya? naik. Jadi dari yang perutnya itu naik. Di situ saya bilang, bisa dong berarti di apa namanya di kemo lagi. Nggak bisa, kemo udah nggak makan, harus ditaci. Hmm. Ditaci 4 kali. Berapa biaya 1 kali taci Pak? Berapa 1 kali taci dok? 40 juta itu baru obatnya doang, belum perawatan ruangan dan lain-lain gitu. Terus ada alternatif lain, ada transplant. Kalau Ya. transplant saya nggak punya uang, saya bilang saya nggak punya uang miliaran dok, saya sekarang aja nggak punya uang. Aku bilang, ya ibu coba pikirkan lah, nah, kalau iya nanti kami siapkan uangnya gitu. Jadi saya pikir-pikir-pikir, saya berdoa, saya nangis, saya pulang, saya nangis, saya bilang, Tuhan kenapa engkau mengizinkan ini gitu, baru bahagia anak mulai sembuh, terus Tuhan izinkan. Nah, uh, tiba-tiba pada saat berdoa itu Tuhan jawab doa saya Hmm. di Mazmur 23 ayat 1 ya Pak ya, yang Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita ya. Ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tiba-tiba Tuhan ada Roh Kudus menyampaikan itu pada saat saya nangis, tiba-tiba ada seperti suara bernyanyi seperti itu dan saya tiba-tiba pengen cari Mazmur 23 gitu, saya nggak tahu ada gerakan apa, saya baca, oh iya ini yang lagu yang saya dengar gitu kan, terus saya nyanyiin lagu itu, puji Tuhan, besoknya direktur saya panggil, kamu butuh uang berapa? Hmm. Minimal 200 juta Pak, saya sudah over biaya pengobatan, kami bantu ya, nanti saya ngomong sama BOD yang lain, kita akan bantu. Di situ saya langsung bilang, oh Tuhan, ditolong lagi nih gitu Ya. kan, berarti kesembuhan anak saya udah luar biasa nih, berarti memang ini cara yang harus saya jalani. Oke, saya saya uh, saya semangat dengan itu gitu kan. Ya. Kemudian singkat cerita, seperti yang tadi ada komsel ya di rumah, malam itu komsel itu rasanya beda gitu, jadi kita lagi ngomongin masalah pengampunan. Ini adalah kesaksian di mana untuk pertama kali dalam hidup saya bertemu Tuhan Yesus. Jadi pada saat komsel, saya lagi kalut mikirin anak saya ya, anak saya sakit, ini rumah tangga saya berantakan dan lain-lain. Pada saat itu uh, saya lagi berdoa, saya berasa di kotak hitam ya, saya ada di kotak hitam gitu, dan saya tenggelam tiba-tiba seperti kesedot ya, ada uh, ini kayak pasir hidup atau apalah ya, itu saya kayak mau sedot, saya cuma bilang tolong tolong tolong, nggak ada yang bisa tolong gitu, siapa yang mau dengar, orang ini gelap semua, saya udah kayak sedot di dalam pasir. Ya. Ada satu tangan besar itu seperti begini gitu, saya pikir apa ini apa gitu, nah saya dengar pendeta itu cuma bilang, Beb, panggil nama Yesus. Hmm. Saya diam gitu, tadi saya cuma bilang tolong gitu, saya mau tenggelam gitu kan. Nah pendeta cuma bilang panggil nama Yesus gitu, kemudian saya mulai angkat tangan saya untuk mencapai tangan itu karena saya udah hampir tenggelam sampai di sini gitu, saya udah nggak bisa bernapas, saya pegang tangan itu,
tiba-tiba saya terangkat, semua yang gelap itu jadi terang, Hmm. saya peluk Tuhan. Saya saya tingginya 100, nggak sampai 165 ya. Saya ini sedadanya Tuhan Yesus gitu. Jadi ya teman-teman, ini kesaksian hidup. Saya baru tahu tingginya Tuhan kita seperti apa, rambutnya kecoklatan, putih, dan Tuhan itu datang dengan baju kemuliaan. Jadi di situ hanya satu-satunya tangan yang menolong dan bisa nolong hidup saya itu cuma Tuhan. Sampai saya lihat, sampai apa ya Pak, bener-bener bajunya seperti apa gitu ya, rambutnya gitu, terus eh, semua semua postur tubuhnya itu jelas sekali gitu. Dan Hmm. setelah saya peluk, saya bilang, Yesus, saya percaya Tuhan Kau adalah juru selamat dan saya percaya Tuhan pasti tolong hidup saya gitu. Nah, setelah itu saya tersadar, terus saya bilang, Ibu, saya bilang sama Ibu Pendeta, saya lihat Tuhan Yesus gitu. Hmm. Nah, Hmm. Ibu Pendeta itu bilang, oh puji Tuhan, akhirnya kita bersaksi lah ya, iya baby itu Tuhan Yesus, hanya Tuhan yang sanggup menolong, dia juru selamatmu gitu kan. Ya di situ saya bilang, Tuhan aku percaya Engkau punya rencana, aku bilang begitu. Ya. Tapi di pikiran saya ya rencananya adalah kesembuhan anak saya dan saya akan bersaksi bahwa anak saya sembuh gitu ya Pak. Ya. Gitu. Nah, akhirnya singkat cerita, setelah yang saya berjuang itu dari perusahaan diberikan kompensasi, ya udah berobat aja dulu, berobat ini masih proses, akan di approve sementara menunggu approval dari manajemen, kamu berobat aja. Anak Hmm. saya ditaci yang pertama itu banyak banget hal-hal yang saya butuhkan dan uh, ternyata Tuhan sediakan gitu. Jadi Hmm. saya sampai kekurangan darah ya, transfusi darah anak saya itu dari semua orang yang saya nggak kenal itu bisa WA, bisa kirim transfer ke rekening saya, bisa nyariin obat-obatan, bisa nyiapin darah. Saya nggak ngerti, saya nggak ada kenal orang itu gitu. Itu kalau Tuhan mau tolong, Ya. saya nggak ngerti. Dan orang hilir mudik datang ke rumah sakit ngenengok anak saya pun saya nggak kenal gitu, mereka itu siapa saya nggak kenal, orang mendoakan itu saya nggak kenal. Jadi akhirnya anak saya berhasil ditaci karena ada support dari manajemen kantor Hmm. ya, anak saya berhasil ditaci. Kemudian saya berdoa, saya cuma bilang, Tuhan kalau Tuhan izinkan ini terjadi, anak saya pasti. Nah, di ruang taci itu kan, di operasi yang di Cipto itu kan seperti ruang operasi ya. Jadi memang ruang operasi. Jadi taci itu obat kanker yang disuntikan ke dalam kanker, ke organ yang kena kanker langsung Pak. Hmm. Jadi kalau Hmm. kemo kan aliran darah, Ya. taci itu disuntik. Nah, saya nggak tahu kalau taci itu ternyata kalau dengan kanker yang sudah separah itu dia akan jauh lebih ganas jadinya gitu kan. Saya nggak Hmm. tahu itu, tapi saya cuma lihat pada saat ditaci anak saya rewel sekali Hmm. gitu. Terus setelah dia selesai dibius, saya berdoa di situ sebelum dokter itu melakukan tindakan. Untuk kedua kalinya Tuhan hadir di situ. Saya lihat Tuhan Yesus ada, dia datang di ruang operasi itu, dia dia seperti memeluk anak saya gitu ya, memeluk anak saya, dan di situ saya tahu Tuhan jaga anak saya gitu, anak saya nggak akan menderita gitu. Itu di pikiran saya, itu yang saya paham gitu ya. Hmm. Kemudian selesai ditaci, masuk ke ruang perawatan, di situ sampai 1 bulan, anak saya itu keluar masuk. Saya 2-3 hari di selesai pengobatan, harus taci 4 kali, ini baru taci sekali, anak saya balik lagi ke rumah sakit, anak saya drop, Hmm. panasnya sampai 41, panas, saya ke dokter lagi. Hmm. Terus di opnam lagi. Jadi dalam seminggu itu dalam sebulan itu saya bisa ke dokter itu udah berkali-kali dan bukan ke dokter, saya dirawat gitu. Anak Hmm. saya dirawat itu juga uangnya juga udah nggak kehitung gitu. Cuman karena dari kantor dijamin, saya udah nggak mikirin biaya itu sampai akhirnya uh, anak saya sudah drop, sudah drop. Ini udah nggak bisa lagi menerima infus. Hmm. Hmm. Saya cuma bilang, Tuhan, ini pasti Tuhan punya rencana, nggak mungkin anak saya pasti sembuh. Saya cuma bilang, anak saya pasti sembuh. Saya saat itu masih kerja, jadi saya kerja cuma 2 jam 3 jam karena nggak enak, takut diomongin orang gitu kan. Saya kerja 2 jam 3 jam, kebetulan kantor seberang rumah sakit. Setelah itu saya
saya ngurus anak saya lagi, gantian sama mama saya gitu. Nah, setelah itu anak saya ini, kalem ya, dia dia kalem gitu, kalem, Hmm, anaknya nggak kayak nggak sakit, Pak. Jadi saya iya, juga bingung, saya bilang, "Tuhan, anak saya ini sebenarnya sakit atau enggak ya? Kok dia iya. nggak rewelnya nggak apa gitu, dia cuma mami, mami, mami." Mhm, Nah, waktu sebelum kejadian itu, 1 minggu sebelumnya saya sempat dibawa ya ke Tiberias itu, sempat ketemu Papa Riaji waktu itu, tapi nggak disampaikan, ternyata pas didoain Papa Riaji nggak disampaikan. mhm, Jadi orang orang gerejanya akhirnya datang datang terus ngomong sama ibu saya cuman, "Ibu, ini mau anaknya mau cucunya mau didoakan kesembuhan atau sakramen perminyakan bahwa ibu sudah mengikhlaskan." Saya bilang, "Oh enggak dong, sembuh. Saya mau mhm, anak saya sembuh gitu, nggak mhm, mungkin. Saya percaya anak saya sembuh karena Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus me 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 mengurapi anak saya." Saya bilang gitu. "Oh mhm, ya udah, ayo kita doakan kesembuhan," gitu ya, Pak ya. Nah, setelah itu datang dokter bedah, "Ibu ini udah nggak bisa lagi," gitu. "Kita ke ruang operasi, anak ibu udah nggak bisa masuk infus. mmm, Jadi saya harus bedah, dicari pembuluh darahnya." Waktu itu saya bilang, "Oh ya udah, nanti ya Dok, saya kerja dulu sebentar," gitu. Ternyata tahu-tahu ibu saya menyetujui. Jadi pas saya pulang anak saya oh, udah dioperasi-operasi gitu, Pak, di di black-black lah ya, iya, iya, pembuluh darahnya dan nggak ketemu. mmm, Pagi pagi di black-black, kakinya di black, tangannya di black dan nggak ketemu. mhm, Sampai tengah malam tanggal 16 Agustus 2013 sampai tengah malam itu uh, dokter bilang, "Bu, kita coba lagi yang terakhir. Uh, kita masuk ruang bedah lagi ya." Saya cuma bilang, "Tuhan, aku percaya Tuhan tahu anak saya menderita. Saya percaya Tuhan beri beri kemudahan." Pada saat saya berdoa Pak di ruang bedah itu ya, tiba-tiba saya lihat cahaya masuk di situ. mmm, Saya lihat Tuhan Yesus datang lagi ketiga kalinya. Jadi dia datang, dokter bilang, pada saat Tuhan datang saya cuma bengong ya, terus dokternya bilang, "Bu, ini nggak ketemu-temu nih Bu pembuluh darahnya," gitu. Terus saya bilang, "Enggak Dok, pasti Tuhan bantu," saya bilang gitu, karena saya tahu Tuhan Yesus itu ada di samping dokter itu. iya, Kemudian tangan dokter yang saat itu memegang paha anak saya, mhm, itu megang gini nih Pak, mhm, dipegang seperti ini. mhm, Detik itu juga dokternya langsung bilang, "Wah Bu, baru ketemu nih pembuluh mmm, darahnya. Nah, kita bisa ya pasang infusnya." Puji Tuhan itu infus bisa dipasang. mhm, Saya tersenyum, saya cuma bilang, "Pasti bisa, mhm, Tuhan yang bantu Bapak." Aku bilang iya, gitu iya, kan, iya, Tuhan yang bantu dokter," dia bilang gitu. Dokternya, "Oh ya puji Tuhan ya Bu, dari tadi pagi jadi anak saya udah di black-black Pak." mhm, Ternyata mhm, pas betul, pas disentuh gitu ya, Tuhan Yesus pegang itu ya. Jadi makanya saya percaya orang yang sakit itu, Tuhan itu jamah, mhm, Tuhan itu jamah. Tuhan itu jamah lewat obat-obatan, lewat tangan dokter, Tuhan itu jamah. Jadi pembuluh darahnya bisa nih gini. Nah, itu malamnya ya, malamnya. Kemudian paginya paginya dokter datang, anak saya posisinya tidur. Tidurnya seperti ini, Pak. mhm, Gini, tidur gitu ya. Dia seperti posisi orang berdoa itu mhm, tanggal 17 Agustus 2013. Saya bilang gini, "Nathan, Indonesia itu udah merdeka loh." Aku bilang gitu. "Masa Nathan nggak mau merdeka dari sakit? Ayo dong nak, merdeka." Aku bilang gitu. mhm, Sembuh, mama saya bilang, kamu sembarangan kalau ngomong merdeka." Dibilang mhm, gitu. "Nggak bisa, itu sembarangan apa mah?" Aku bilang, "Kan mhm, merdeka dari sakit artinya dia disembuhkan sama Tuhan." Aku bilang mhm, gitu. mhm, "Iya, nggak boleh ngomong sembarangan." Oke, saya bilang, ya udah, iya iya, enggak, Nathan pasti sembuh." Aku bilang gitu. Udah, siangnya dokter datang, "Oh ya, kondisinya stabil ya Bu?" mhm, "Oh iya Dok, baik," gitu kan. Udah, tiba-tiba menjelang malam, jadi ada orang gereja datang ya, pas dia jadi, kayak lagi konseling ya, terus kita doa, dia mau pulang jam 7, dari jam 5 sampai jam 7 anak saya nggak kenapa-napa. Pas dia izin pulang, tiba-tiba anak saya batuk mhm, gitu, batuk, tiba-tiba keluar darah. mmm, Pas orang gereja itu mau pulang, terus mhm, tahu-tahu tiba-tiba nggak bisa nafas. Nah, mmm, di situ tahu-tahu kondisinya mulai parah, Pak. Di otak saya cuma bilang, "Anak saya sembuh, ini mhm, cuma proses." mhm, Keluar darah makin banyak, dari darah yang coklat-coklat, anak saya cuma bilang, "Mami, mami, mami." Di situ saya saya nggak tahu anak saya itu ternyata udah drop.
Saya nggak tahu ternyata pembuluh darahnya udah pecah. Saya nggak tahu. Nggak ada yang cerita sama saya, nggak ada yang cerita anak saya udah nggak punya harapan lagi. Saya nggak tahu. Saya cuma bilang anak saya sembuh. Itu yang di otak saya. Kemudian jam 7, anak saya cuma bilang, mami, mami, dia elus-elus pipi saya ya, mami, mami kenapa dek? Nathan mau apa? Saya bilang, mami. Terus dia tunjuk ke atas. Hmm. Itu, mami itu. Saya bilang, apa? Pas saya nengok, ada sinar, Pak. Hmm. Sinar dari atas, itu ke arah anak saya gitu. Hmm. Di otak saya cuma bilang, oh enggak. Saya langsung bilang, saya ngebelakangin sinar itu, saya bilang, Nathan, mami nggak bisa kamu pergi. Mami nggak kuat kamu nggak ada. Mami nggak mau kamu pergi. Saya bilang gitu. Dia cuma bilang, mami mungkin lebih ke apa ya, Pak? Hmm. Dia mau pamit sebenarnya, tapi saya bilang, mami nggak kuat, nggak ada kamu, mami nggak bisa. Mami kuat itu karena kamu. Aku bilang gitu. Jam 9, dokter menyatakan dia harus masuk ICU karena udah kondisinya udah parah. Dan di situ tidak ada ICU anak. Kemudian semua orang di kantor kumpul bantuin ya kiri kanan untuk cari ICU. Di situ saya cuma jongkok, saya bilang, Tuhan, aku nggak tahu, aku nggak kuat lagi gitu. Saya hubungin bapaknya, saya bilang anaknya sudah kata dokter udah sekarat, kamu harus datang. Dan dia nggak datang dan dia nggak jawab. Saya Hmm. telepon keluarganya nggak ada yang datang. Jam 9 itu orang orang gerejanya bilang dan mama, baby, anak kamu sepertinya udah nggak kuat bertahan. Aku bilang nggak bisa, dia pasti sembuh gitu, Hmm. dia pasti sembuh. Kita doa yuk pelepasan. Saya bilang enggak. Terus dia bilang, Beb, kalau kamu masih masih merasa terbeban dengan mantan suamimu, itu yang akan dirasakan sama anakmu. Hmm. Jadi ayo kita doa pelepasan. Kamu harus bilang kamu mengampuni papinya. Kamu bilang sama Nathan. Walaupun dia nggak dengar, walaupun dia mungkin nggak ngerti, tapi dia tahu. Hmm. Udah akhirnya saya bilang, ya karena dipaksa juga ya Pak ya, Hmm. dipaksa terus saya, aduh, kok rasanya dari memaafkan rasanya kesel ya Pak namanya. Gimana ya secara manusia, Hmm. saya butuh dia juga gitu untuk kasih support buat anaknya, kok dia nggak ada gitu. Akhirnya saya datang, saya pegang anak saya gendong, saya cuma bilang, Nathan, ini mami percaya Nathan sudah memaafkan papi karena mami sudah memaafkan papi. Papi sayang sama Nathan, mami sayang sama Nathan. Nathan sembuh, Nathan kuat. Kami percaya Tuhan Yesus menyertai Nathan. Saya cuma bilang gitu. Terus anak saya udah, mami, cuma begitu dong Pak, cuma bisa peluk. Dia Hmm. udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa peluk. Hmm. Lama-lama kondisinya mulai makin parah. Mama saya udah histeris. Saya nggak tahu tiba-tiba pas dia keluar darah muncrat gitu ya. Mama saya histeris, saya nggak ngerti kenapa. Mama saya cuma bilang, enggak, Nathan kamu nggak boleh pergi gitu. Saya nggak ngerti. Mama saya histeris kenapa? Ternyata penglihatan mama saya itu anak saya udah dibungkus seperti kain lampin ya, yang warna putih gitu ya. Mama saya udah melihat itu dan orang gereja sudah melihat ada udah seperti malaikat udah ada di situ gitu menjemput gitu dan di otak saya anak saya pasti sembuh gitu di otak saya anak saya pasti sembuh. Akhirnya anak saya harus dibawa ke ICU di harapan harapan kita sudah terima jadi sudah ada ambulans di situ Hmm. sudah menunggu di luar pintu rumah sakit IGD ya. Kita angkat anak saya sebenarnya nggak mau pindah. Kita angkat anak saya, Bapak bayangin anak umur 2 tahun 7 bulan, itu ketika diangkat, 6 orang itu nggak bisa ngangkat, Pak. Hmm. 6 orang itu nggak bisa ngangkat. Hmm. Saya cuma bilang, saya elus dia, saya bilang, Nathan, Mami mau Nathan sembuh, kita harus ke ICU, yuk, kita pergi yuk. Baru dia bisa diangkat. Di sepanjang perjalanan, nafas udah begitu kan. Saya, di otak saya bilang, aduh Tuhan, apa ini nafas terakhir ya gitu. Nah, pas kita mau masuk pintu ICU itu anak sudah terus pas masuk mau jadi pas dibuka itu cuma 2 meter dari ambulans itu nunggu keluarga saya udah nunggunya di luar tahu-tahu dia mengembuskan napas terakhir dan di situ saya nggak terima saya ngerasa kecewa sama Tuhan itu saya bilang Tuhan Tuhan nggak adil jadi pas anak saya meninggal itu saya
berlutut di situ ya. Saya udah nggak tahu di sekitar saya cuma bilang, Tuhan nggak adil sama saya. Tuhan janji Tuhan nggak permalukan dan Tuhan permalukan dengan mengambil anak saya bilang gitu. Saya nggak terima, saya nggak, saya kecewa sekali gitu. Maksudnya aku udah capek Tuhan, kok endingnya nggak bagus ya gitu kan. Nah, setelah itu saya nggak tahu ada sinar dari langit tuh biru gitu ya, langit biru itu keadaannya kan tengah malam, pokoknya ada langit biru. Anak saya waktu itu pakai baju terakhirnya itu baju Kapten Amerika ya Pak, warna biru, pakai pampers, pakai kaos kaki. Awan itu seperti terbuka, terus ada sinar putih seperti bintang-bintang gitu ya. Tuhan Yesus itu datang, tiba-tiba dia jemput anak saya yang terbaru itu, tiba-tiba anak saya jalan, dia gandeng. Anak saya itu ada di tangan kanan Tuhan itu ada di pegang tangan anak saya. Maaf, tangan kiri Tuhan Yesus itu pegang tangan anak saya dan dia jalan pakai pampers. Anak kecil kan jalan megal-megal gitu ya. Dia pakai pampers, mereka jalan ke atas gitu. Di otak saya, Pak, di otak saya. Kalau saya panggil anak saya, Balik. anak saya balik. Itu di otak saya. Saya sampai bilang, Nathan, kembali, kembali. Kami butuh kamu kembali. Saya nggak peduli dia dibawa sama Tuhan Yesus. Saya bilang kembali. Saya mau kamu kembali. Saya bilang gitu. Dan dia nggak kembali. Sampai akhirnya saya diangkut sama tenaga medis karena saya terus pegangin anak saya. Ya ternyata saya nggak tahu. Terus setelah anak saya dan Tuhan Yesus menghilang, saya tersungkur. Terus dokter bilang, Bu, anaknya sudah meninggal. Di situ saya kecewa sama Tuhan. Itu saya bilang, Tuhan, Engkau nggak bisa, nggak memenuhi janji gitu. Jadi singkatnya, saya kecewa sekali. Satu bulan itu Pak, saya percaya Tuhan itu baik, cuma saya kecewa kok endingnya kayak gini ya Tuhan. Kok saya nggak merasakan ending di mana kesaksian orang-orang anaknya sembuh, orang tuanya sembuh, kok saya nggak ngerasain ending itu ya. Jadi saya tetap komsen Pak, saya tetap komsel, saya tetap komsel, saya tetap ikut komsel, saya tetap berdoa, tapi hati saya nggak sejahtera gitu. Dan Tuhan tahu itu pada saat saya komsel di pas 1 bulan setelah anak saya meninggal, saya lagi berdoa, Tuhan Yesus datang lagi. Di situ dia bawa Nathan. Yang saya lihat itu Tuhan datang pakai baju putih ya. Anak saya juga bajunya putih. Seperti malaikat. Jadi di belakang saya lihat di belakangnya dia tuh ada sayap kecil ya. Itu bisa bergerak-gerak gitu. Saya lihat dan ininya sampai helai-helai bulunya itu terlihat jelas sekali. Dan anak saya tuh terlihat lebih besar dari usianya. Terakhir dia meninggal kan 2 tahun 7 bulan. Pada saat itu, Nathan itu seperti anak umur 5 tahun. Dia datang, saya cuma kenal senyumnya. Dia seperti malu-malu di saatnya ada Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus cuma nangis ya. Saat itu saya udah nggak bisa ngomong. Tuhan Yesus cuma seperti ngedorong Nathan seperti ini. Ini mami gitu. Saya cuma bilang, Nathan, mami kangen. Saya mau peluk Pak. Itu cuma jarak 2 meter dari saya kayaknya. Nggak bisa. Seperti ada tembok. Terus saya nangis. Tapi saya lihat anak saya bahagia di situ. Saya lihat dia tersenyum, dia bahagia. Jauh lebih bahagia dibanding terakhir saya lihat kondisi dia gitu. Dengan dia bahagia melihat saya gitu. Di situ saya terbuka dan ya akhirnya saya baru sadar, makanya saya bilang saya baru sadar karena Tuhan izinkan itu. Kenapa Tuhan izinkan saya melihat itu? Karena setelah itu saya baru sadar bahwa kesembuhan sempurna itu bukan berarti anakmu, keluargamu, istrimu atau siapapun itu sembuh total secara fisik. Tapi kesembuhan sempurna ya pada saat kembali kepada Tuhan, kita justru menuju kebahagiaan. Jadi saya baru tahu bahwa oh ya, kita hidup nggak perlu lama gitu. Kita hidup nggak perlu lama. Hidup lama itu adalah anugerah Tuhan. Tapi bagaimana kita mempunyai nilai
pada saat kita hidup. Jadi Nathan 2 tahun 7 bulan hidup itu singkat. Tapi ada sekian ratus orang yang mungkin mengenal dia dan tahu cerita dia. Itu terberkati gitu. Bahkan bukan cuma di saya gitu. Orang lain yang tahu itu sampai jadi terbuka gitu. Maksudnya ya Tuhan itu bukan berarti nggak bisa memberikan mukjizat gitu. Tapi Ya, Tuhan mau mau bilang, baby, anakmu sudah ada di tangan yang tepat. Engkau sudah menjalankan tugasmu sebagai seorang ibu. Engkau sudah mendidik anakmu, engkau sudah melakukan maksimal, tapi Tuhan jauh lebih sayang. ya, Jadi saya cuma bilang, anak itu cuma titipan, keluarga kita cuma titipan, apa yang ada di bumi ini cuma titipan. Jadi yang bisa kita lakukan beri yang terbaik untuk apa yang sudah Tuhan titipkan gitu. Tapi selebihnya ya biar Tuhan berperkara gitu. Dan ketika saya melewati itu semua, ya singkat ceritanya lagi Bapak Ibu, saya bisa hadir di sini ya. Saya baby bisa hadir di sini, bisa kuat. Saya yang dari pegawai bukan apa-apa sampai Tuhan angkat naik, saya bisa punya anak buah beberapa gitu. Sampai saya bisa dari minus, saya hidup dari minus bukan dari nol lagi. Sampai Tuhan angkat saya bisa beli rumah sendiri. Setelah saya melewati itu, saya bisa beli rumah sendiri, saya bisa beli mobil sendiri dengan hasil kerja saya bisa hidup lebih baik, jauh lebih baik daripada hidup yang dulu. Saya bisa melayani Tuhan, saya bisa mendoakan orang lain, saya bisa melayani, saya bisa memberikan kesaksian dan memberikan kekuatan itu karena Tuhan izinkan saya melewati proses itu gitu. Jadi ya itulah yang kadang manusia tuh maunya singkat ya Pak, maunya yang gampang gitu kan. Saya bisa ada di tempat ini, saya bisa jadi baby yang sekarang itu karena Tuhan ya, proses. karena Kalau proses dibilang panjang. saya nggak tahan. Kalau boleh saya ngelaluin itu lagi, saya nggak sanggup. Ya, Tapi ya, karena ada Tuhan Yesus di belakang saya sanggup. ya, ya, ya. Keren banget kesaksiannya Bu Baby. Jadi ya tadi ya, yang saya catat bahwa apa yang apa rencana Tuhan buat kita tuh kadang-kadang belum tentu yang terbaik yang ada di otak kita. Iya, Kita sudah berusaha beriman, tapi yang kita pikirkan tidak terjadi dan bukan berarti Bu Bibi tadi sudah simpulkan dengan baik, bukan berarti Tuhan jahat karena faktanya Bu Bibi dikasih penglihatan juga oleh Tuhan bahwa Nathan tuh sekarang ini ada di tempat yang iya. terindah, terbaik. Dan ya itu yang harus kita kerjakan. Keren banget ini ya apa namanya kesaksiannya. Jadi eh, apa namanya karena waktu juga Bu Baby harus Iya, ciao karena kantor harus tutup ya. Mungkin nanti lain kesempatan kita ngobrol-ngobrol di topik yang lain ya. boleh, Karena boleh. untuk sekarang kesaksian ini juga ini dulu ya. Saya percaya semua nanti diberkati dan Bu Baby terus semangat dalam Tuhan. Amin. Terus bagi kesaksian ini kepada banyak Ya, orang dan lewat media amin. ini juga mudah-mudahan kesaksiannya bisa terdeliver dengan baik, jadi berkat bagi banyak orang. Bagi Bapak Ibu juga yang punya kesaksian bisa nanti hubungi kami di kolom deskripsi ada nomor WhatsApp. Nanti ada tim yang bisa menginterview gitu ya. Jadi kalau ada kesaksian, dibagikan kesaksiannya bagi banyak orang supaya nama Tuhan dipermuliakan. Makasih Bu Baby. Terima Tuhan kasih, Yesus Pak. memberkati. Ya, bye.